Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Channel yang mengungkap sejarah tersembunyi, membongkar fakta yang dikubur selama ribuan tahun, dan menyajikan kebenaran berdasarkan wahyu, bukan warisan manipulasi. Ini kita akan membuka satu lembar sejarah yang paling kelam dan paling kontroversial dalam peradaban manusia. Sebuah kisah yang selama ini dijaga ketat oleh institusi gereja, disamarkan oleh teks, dan disembunyikan dari generasi ke generasi. Inilah kisah bagaimana seorang Nabi Allah yang suci, Isa bin Maryam alaihissalam, diubah bukan oleh wahyu, tapi oleh kekuasaan dan kepentingan menjadi Tuhan. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang berada di balik perubahan besar ini? Bersiaplah, karena yang akan Anda dengar bukan opini. Ini adalah data, fakta, manuskrip, dan ayat-ayat yang telah dijaga sejak langit pertama diturunkan ke bumi. Pastikan Anda simak video ini sampai akhir, karena inilah dokumenter yang akan mengubah cara Anda melihat sejarah selamanya. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sejarah mencatat bahwa tidak ada satu nabi pun yang mendapatkan pengagungan berlebihan seperti Nabi Isa alaihissalam. Di satu sisi, ia diimani oleh umat Islam sebagai utusan Allah yang mulia, lahir tanpa ayah, mampu menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Namun di sisi lain, umat Nasrani menjadikannya sebagai Tuhan, anak Tuhan, atau bagian dari Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa dijadikan Tuhan? Untuk menjawab ini, kita harus membuka kembali lembar-lembar sejarah yang telah dikunci selama ribuan tahun. Kita harus menyibak antara fakta dan manipulasi, antara wahyu yang sejati dan tangan-tangan manusia yang mencampurinya. Semua ini bermula jauh sebelum Konsili Nicea tahun 325 Masehi, bahkan jauh sebelum Paulus menulis surat-suratnya. Semuanya dimulai dari satu masa yang sangat penting, masa ketika Nabi Isa masih berada di bumi, saat Nabi Isa diutus oleh Allah. Saat Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, kondisi spiritual umat saat itu telah runtuh. Kaum Yahudi telah terbiasa membunuh para nabi dan menjadikan ajaran Taurat sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan kedudukan. Maka Allah mengutus Isa bin Maryam bukan hanya sebagai pelurus ajaran Taurat, tapi juga sebagai kabar gembira datangnya seorang nabi terakhir, Ahmad, yaitu Muhammad. Namun sejak awal, Nabi Isa sudah menghadapi konspirasi dari kaumnya sendiri. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 52, disebutkan bahwa hanya segelintir orang yang benar-benar beriman kepadanya. Mereka disebut Al-Hawariyun. Sementara para pemuka Yahudi mulai merancang pembunuhan terhadapnya. Mereka mengadu domba dengan penguasa Romawi, menyebut Isa sebagai pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan kaisar. Namun rencana itu gagal. Menurut riwayat yang syahih, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya dari pembunuhan. Orang yang diserupakan dengan Isa lah yang akhirnya disalib. Inilah yang kemudian menjadi dasar keyakinan Islam bahwa Nabi Isa tidak disalib, tidak mati, tapi akan turun kembali menjelang hari kiamat. Namun dari sinilah letak simpul yang mulai kusut. Kaum Nasrani generasi awal percaya bahwa Isa adalah nabi. Namun mereka tercerai-berai ketika Yahudi menyebarkan berita bahwa Isa telah disalib. Maka para pengikut Isa pun bingung, jika benar beliau disalib, apakah itu artinya ia gagal sebagai utusan Allah? Lalu muncullah seorang tokoh misterius yang dikenal dunia sebagai Paulus. Nama aslinya adalah Saul dari Tarsus. Ia mengaku dulunya adalah pembenci Isa dan pengikutnya, bahkan ikut membunuh orang-orang Nasrani awal. Tapi tiba-tiba ia mengaku melihat cahaya dari langit dan mendengar suara Yesus. Sejak itu ia berubah dari pembenci menjadi rasul. Tapi anehnya, Paulus tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa. Ia bukan bagian dari Hawari, bahkan
Dalam tulisannya sendiri, ia sering berselisih dengan para murid asli Isa seperti Petrus dan Yakobus. Tapi karena kepandaiannya dalam retorika dan pengaruhnya di kalangan non-Yahudi, ajaran Paulus menyebar lebih cepat. Disinilah keanehan dimulai. Paulus memperkenalkan doktrin-doktrin yang sangat jauh berbeda dengan ajaran asli Nabi Isa. Ia mulai menghapus kewajiban syariat Taurat. Tidak perlu sunat, tidak perlu pantang makanan haram. Cukup iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia memperkenalkan istilah baru, penebusan dosa, dosa warisan, dan kematian Yesus sebagai pengorbanan ilahi. Doktrin ini sangat menarik bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, terutama Romawi. Mereka terbiasa dengan konsep dewa-dewa yang lahir sebagai manusia, mati sebagai pengorbanan, lalu bangkit sebagai pahlawan ilahi. Maka ajaran Paulus diterima luas oleh kalangan kafir Romawi yang masuk Kristen. Namun tidak semua setuju. Kaum Nasrani yang tetap mengikuti ajaran Isa yang murni, seperti kelompok Ebionet dan Nazarin, menolak ajaran Paulus mentah-mentah. Mereka tetap berpegang pada hukum Taurat dan menganggap Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Tapi kelompok ini diburu, ditindas, bahkan dicap sesat oleh gereja resmi. Kemudian datanglah peristiwa penting yang mengubah segalanya. Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Kaisar Konstantinus ingin menyatukan wilayah kekuasaannya yang terpecah secara agama. Ia mengundang lebih dari 300 uskup untuk mendefinisikan satu ajaran resmi tentang Yesus. Apakah ia hanya manusia, nabi, ataukah Tuhan? Perdebatan panas terjadi antara dua kubu. Arius dari Alexandria yang meyakini bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah, Athanasius, murid dari Alexander, yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Arius membawa ajaran yang sangat dekat dengan Islam. Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Tapi akhirnya dia dianggap sesat. Ajarannya dibakar, pengikutnya disingkirkan, dan keputusan konsili adalah Yesus adalah Tuhan Anak, sehakikat dengan Tuhan Bapa. Inilah momen paling kritis dalam sejarah umat manusia. Seorang nabi resmi diangkat menjadi Tuhan oleh keputusan politik. Setelah konsili Nisi, ajaran Trinitas mulai diresmikan dan kitab-kitab Injil pilihan mulai dikodifikasi. Injil-Injil yang tidak sesuai seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ebionit diharamkan, dihancurkan, atau dikubur. Salah satu manuskrip penting yang ditemukan di Gua Nag Hammadi, Mesir, tahun 1945, mengungkap fakta mencengangkan. Banyak tulisan Kristen awal yang justru menolak ketuhanan Yesus, bahkan menyebut bahwa dia mengabarkan datangnya nabi terakhir setelahnya yang akan datang membawa kebenaran dan cahaya abadi. Nama itu disebut dalam berbagai versi sebagai Parakletos. Dan dalam Al-Quran, Allah menyebut bahwa Isa berkata kepada Bani Israel, "Aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul sesudahku, namanya Ahmad." Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Semua potongan ini membentuk satu pola yang sulit dibantah. Nabi Isa dijadikan Tuhan bukan karena beliau mengaku demikian, tapi karena keputusan politik dan manipulasi sejarah. Injil ditulis puluhan tahun setelah kepergian beliau oleh tangan-tangan yang tidak menyaksikan langsung peristiwa. Injil asli yang diturunkan Allah tidak lagi ditemukan. Yang ada hanyalah serpihan-serpihan ingatan, pengaruh ajaran filsafat Yunani, dan kepentingan kekuasaan gereja. Bahkan dalam kitab Matius 15,9 disebut bahwa Yesus sendiri berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia." Lalu dalam Yohanes 17,3 ia berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus." Ayat ini dengan terang menunjukkan bahwa Isa tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan dari Tuhan. Kini, sejarah yang dahulu ditutup mulai terbuka. Masyarakat Barat mulai mempertanyakan doktrin Trinitas. Banyak sarjana, seperti Bart Ehrman,
dan Elaine Pagels mengungkap inkonsistensi dalam Injil. Bahkan dalam di Encyclopedia Britannica edisi 1971 disebutkan bahwa istilah Trinitas tidak pernah disebutkan oleh Yesus sendiri dan baru dimunculkan oleh gereja bertahun-tahun kemudian. Sementara itu, Al-Quran yang diturunkan 600 tahun setelah Isa justru meluruskan kembali hakikat ajarannya. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putera Maryam. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa Putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Inilah yang menjadi pembeda antara Islam dan keyakinan yang berkembang dalam gereja. Islam tidak membenci Nabi Isa, bahkan dia termasuk ulul azmi yang kelak akan kembali ke dunia untuk menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan. Tapi Islam meluruskan bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan hamba Allah yang mulia. Dosa terbesar menurut Islam adalah menyekutukan Allah, dan di antara sekutu yang paling besar adalah keyakinan bahwa ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan. Kini, lembar-lembar sejarah yang tersembunyi itu mulai tersingkap. Para ilmuwan, arkeolog, bahkan mantan pendeta mulai memeluk Islam karena mereka menemukan bukti-bukti kuat bahwa yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebenaran yang sejati. Mereka menyadari bahwa agama yang mereka anut selama ini telah bercampur dengan tradisi pagan, manipulasi politik, dan ajaran filsafat Yunani. Hilangnya Injil yang asli bukanlah kebetulan. Ini adalah akibat dari satu keputusan sistematis yang dimulai sejak Kekaisaran Romawi menjadikan agama Kristen sebagai alat kekuasaan. Setelah konsili Nisia menetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka seluruh literatur yang bertentangan dengan keputusan itu mulai dianggap sebagai bahaya. Maka dikeluarkanlah perintah, semua Injil yang tidak sesuai dengan versi gereja resmi harus dimusnahkan. Perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan Injil kuno dirampas, dibakar, atau disegel. Para penyalin dan pengajar Injil non-kanonik diburu, dipaksa murtad, atau dieksekusi. Banyak yang akhirnya melarikan diri ke padang pasir, membawa naskah-naskah suci yang mereka lindungi seperti nyawa mereka sendiri. Beberapa dari mereka berhasil menyembunyikannya di dalam gua, atau lubang-lubang rahasia. Hingga berabad-abad kemudian, pada tahun 1945, di Messerhulut, seorang petani yang sedang menggali tanah menemukan guci tanah liat. Di dalamnya terdapat gulungan kuno, dikenal hari ini sebagai manuskrip Nage Hammadi. Gulungan ini membuka tabir baru, berisi Injil-Injil awal yang sangat berbeda dari ajaran gereja. Dalam salah satu teks yang dikenal sebagai Injil Thomas, Yesus digambarkan sebagai guru spiritual, bukan Tuhan. Dalam Injil Barnabas, yang juga ditemukan dalam bentuk naskah kuno lainnya, disebutkan secara eksplisit bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diselamatkan, dan ia memberikan kabar datangnya Rasul terakhir bernama Muhammad. Naskah-naskah semacam ini bukan hanya menentang fondasi teologi Kristen, tetapi juga menunjukkan bahwa ada segelintir kelompok yang tetap menjaga ajaran asli Nabi Isa. Kelompok ini tersebar di wilayah Syam, Mesir, dan Asia Kecil. Tapi karena pengaruh gereja semakin luas dan kekaisaran mendukung satu versi agama, maka keberadaan kelompok ini perlahan menghilang dari sejarah. Sebagian dari mereka diyakini berasimilasi dengan masyarakat Arab, bahkan masuk Islam setelah mendengar dakwah Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro sekitar tahun 610 Masehi, kondisi dunia saat itu sangat kacau. Agama Kristen telah jauh menyimpang dari akar monoteismenya. Trinitas, salib, kebaktian kepada orang suci, bahkan pengakuan dosa kepada pendeta, semuanya menjadi sistem yang dilembagakan. Di sisi lain, agama Yahudi tertutup rapat dalam eksklusivitas etnis. Tak ada ruang bagi kebenaran yang datang dari luar garis keturunan mereka. Maka datanglah
Al-Quran sebagai kitab penutup, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, namun juga sebagai hakim atas penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Di antara penyimpangan itu adalah pengangkatan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Allah berfirman, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Sejarah mencatat bahwa pengakuan umat Islam terhadap Isa jauh lebih dekat kepada fakta historis daripada versi gereja. Bahkan, sejumlah akademisi barat mengakui bahwa Al-Quran memiliki narasi yang lebih rasional dan historis. Seorang ahli sejarah dari Jerman, Hans K. Ng, menyebut bahwa Islam adalah satu-satunya agama besar yang mempertahankan kemurnian monoteisme yang pernah diajarkan oleh Isa. Namun, Vatikan dan gereja besar lainnya tetap mempertahankan dogma lama. Bahkan hingga kini, akses terhadap dokumen kuno sangat dibatasi. Perpustakaan Vatikan yang menyimpan ribuan manuskrip dari zaman pra-Kristen hingga abad pertengahan masih tertutup untuk umum. Hanya peneliti yang disetujui dan dibatasi yang diizinkan masuk. Apa yang mereka sembunyikan? Sebagian sejarawan meyakini bahwa di dalam arsip Vatikan terdapat versi awal Injil yang sangat berbeda dengan yang sekarang. Versi yang mungkin masih mengandung ajaran Nabi Isa yang murni ajaran Tauhid, bukan Trinitas. Ajaran yang tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan, melainkan sebagai Abdullah wa Rasuluh, hamba dan utusan Allah. Dan ketika Rasulullah diutus, banyak dari ahli kitab yang mengenali beliau sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka menemukan dalam Al-Quran dan sabda beliau kesesuaian dengan apa yang dahulu diberitakan oleh Nabi Isa. Tapi banyak pula dari mereka yang memilih menyembunyikan kebenaran itu karena khawatir kehilangan kekuasaan dan status di masyarakat. Mereka, Allah berfirman, orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Salah satu bukti kuat akan datangnya Nabi terakhir dalam ajaran Isa adalah nubuatan tentang Parakletos. Dalam Injil Yohanes, kata ini diambil dari bahasa Yunani Parakletos yang diterjemahkan secara manipulatif menjadi penghibur atau Roh Kudus. Padahal sejumlah peneliti bahasa kuno meyakini bahwa kata aslinya merujuk pada sosok nyata, seorang manusia yang akan datang setelah kepergian Isa. Dalam Injil Yohanes 14:16 tertulis, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Banyak ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah, seperti Imam Qurtubi dan Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ini merupakan kabar kenabian akan datangnya Nabi Muhammad. Ini juga sesuai dengan Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 yang menyubat. Nabi Isa berkata, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul sesudahku. Namanya Ahmad. Nama Ahmad adalah bentuk lain dari Muhammad. Ini bukan sekadar kecocokan linguistik, tapi kesesuaian teologisis dan sejarah yang sangat jelas. Satu persatu, tembok kebohongan itu mulai retak. Dunia mulai menggali kembali sejarah yang selama ini dibekukan oleh gereja. Masyarakat Barat mulai membaca Al-Quran, bukan untuk membantah, tapi untuk mencari kebenaran yang telah lama hilang dari agama nenek moyang mereka. Beberapa mantan pendeta seperti Yusuf Estais, Gerald Dirks, dan Jeffrey Lang memeluk Islam setelah menyadari bahwa ajaran asli Nabi Isa hanya bisa ditemukan dalam Islam. Mereka membaca Al-Quran, menemukan nama Maryam disebut lebih banyak daripada di Injil, dan Isa dimuliakan bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan Allah. Tidak ada satu kalimat pun dalam Al-Quran yang menghina Nabi Isa. Bahkan, dia dimuliakan, dijaga, dan dibela dari tuduhan palsu penyaliban
dan ketuhanan palsu yang dipaksakan oleh gereja. Kini sejarah terus menulis ulang dirinya sendiri. Bahkan para sarjana non-muslim yang jujur tidak lagi menyangkal bahwa ajaran Trinitas bukan berasal dari Isa, tapi hasil tafsir dan keputusan politik berabad-abad setelahnya. Fakta-fakta ini kini tersedia di jurnal akademik, manuskrip terbuka, dan testimoni para ahli kitab yang telah memeluk Islam. Apa yang dahulu disembunyikan dengan ketat, kini terbuka bagi siapa saja yang mau mencari. Dan semakin lama semakin jelas bahwa ketuhanan Isa bukan ajarannya, melainkan hasil rekayasa. Ia tidak pernah berkata, "Sembahlah aku." Sebaliknya, beliau menyeru kepada Tuhannya, sama seperti para nabi sebelumnya. Dan kini, tugas umat Islam bukan hanya menjaga kebenaran ini, tapi juga menyampaikan kepada dunia bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali tauhid yang murni. Jalan para nabi, jalan Nabi Ibrahim, jalan Nabi Musa, jalan Nabi Isa, dan jalan Nabi Muhammad. Dan kebenaran itu yang selama berabad-abad dikubur di bawah tumpukan ritual, dogma, dan keputusan konsili, perlahan mulai terangkat kembali ke permukaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi manuskrip kuno, dan kebebasan akademik di sejumlah negara, berbagai dokumen yang dahulu hanya bisa diakses oleh segelintir elit gereja, kini mulai dibuka untuk publik. Apa yang dahulu disebut sebagai ajaran sakral yang tidak boleh dipertanyakan, kini justru menjadi bahan kritik dan studi ilmiah yang membongkar kenyataan yang lama tersembunyi. Salah satu dokumen yang mengguncang adalah penemuan ulang Codex Sinaiticus, salah satu manuskrip tertua dari Injil dalam bahasa Yunani, yang ditemukan di biara St. Catherine di Gunung Sinai, Mesir. Manuskrip ini bertanggal abad ke-4 Masehi, sezaman dengan masa awal konsili gereja. Namun yang menarik adalah banyak ayat dan bagian penting dalam versi Injil saat ini tidak ditemukan dalam manuskrip tersebut. Misalnya, ayat yang dianggap fondasi Trinitas dalam 1 Yohanes 5:7 tidak ada dalam Codex Sinaiticus. Lebih mencengangkan lagi, ayat 17 ayat yang sering dijadikan dasar bahwa Yesus adalah Tuhan ternyata merupakan tambahan belakangan, bukan bagian dari teks asli. Hal ini diakui oleh para peneliti tekstual Kristen sendiri seperti Bruce Metzger dan Bart Ehrman. Mereka menyebutkan bahwa banyak bagian penting dalam Perjanjian Baru berasal dari interpolasi, yaitu sisipan oleh penyalin Injil pada abad-abad setelah Yesus wafat. Dengan kata lain, Yesus sebagai Tuhan adalah konsep yang dibangun secara perlahan melalui proses penyalinan, penambahan teks, dan keputusan politik, bukan melalui wahyu yang murni. Di sisi lain, umat Islam sejak awal telah memegang doktrin tauhid secara absolut. Al-Quran menjaga dan membentengi seluruh umat manusia dari jebakan pengultusan manusia. Tidak ada nabi yang diangkat menjadi Tuhan dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri memperingatkan, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku, sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah, hamba Allah dan Rasul-Nya." Hadis riwayat Bukhari. Inilah batas tegas antara ajaran langit dan ajaran yang telah dicampur tangan manusia, dan batas inilah yang terus dijaga oleh Islam hingga hari ini. Namun manipulasi sejarah tidak berhenti di zaman Romawi. Selama lebih dari 1 milenium, gereja terus melakukan sensor terhadap karya yang dianggap membahayakan dogma. Para ilmuwan seperti Galileo bahkan harus berhadapan dengan inkuisisi karena mengajukan ide yang bertentangan dengan gereja. Semua yang tidak sejalan dengan narasi resmi dicap sebagai bid'ah, kafir, atau bahkan dikutuk. Namun perubahan zaman dan bangkitnya kesadaran global tidak bisa dibendung. Abad ke-19 dan 20 menjadi titik balik bagi dunia akademik barat. Dimulai dengan gerakan higher criticism, kritik tinggi terhadap teks-teks Injil. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa kitab-kitab Perjanjian Baru tidak disusun oleh para murid Yesus, melainkan oleh pengikut generasi kedua dan ketiga. Banyak dari mereka tidak mengenal Yesus secara langsung. Penulisan Injil dilakukan dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Aram yang digunakan Isa dan murid-muridnya. Ini menimbulkan
pertanyaan besar. Bagaimana mungkin ajaran Isa bisa disampaikan secara utuh jika tidak ditulis dalam bahasa aslinya dan oleh tangan yang tidak menyaksikan langsung? Dalam Islam, hal ini tidak terjadi. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan dihafal oleh ribuan sahabat sejak hari pertama. Sistem hafil ini terus diwariskan dari generasi ke generasi tanpa putus. Bahkan hingga hari ini, jutaan manusia di seluruh dunia menghafal Al-Quran tanpa satu huruf pun berbeda. Maka tidak ada ruang bagi penyimpangan teks. Perbedaan mendasar inilah yang menjadi alasan mengapa banyak pemeluk Kristen akhirnya tertarik mempelajari Islam. Mereka menemukan kesamaan antara ajaran Nabi Isa yang murni dengan Islam, tauhid, larangan menyembah berhala. Tidak ada perantara antara manusia dan Tuhan. Tidak ada penebusan dosa oleh manusia lain. Tidak ada anak Tuhan. Hanya Allah yang Maha Esa. Dan semakin dalam mereka menyelidiki sejarah, semakin terang bahwa ketuhanan Isa adalah rekayasa. Para pendeta yang jujur mulai membuka suara. Beberapa menulis buku, sebagian diam-diam masuk Islam. Sebagian lain tetap bertahan dalam gereja, tapi hatinya bergetar setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran yang membela Isa, yang menyebut Maryam lebih suci daripada wanita manapun, yang menolak penyaliban sebagai kebohongan besar. Al-Quran telah menegaskan, dan tidaklah layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Quran Surat Maryam ayat 92. Dan Isa sendiri pada hari kiamat nanti akan menjadi saksi atas kesesatan orang-orang yang mengangkatnya sebagai Tuhan, sebagaimana difirmankan Allah. Dan ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Ia menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya." Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Ayat ini adalah penegasan sekaligus penolakan final terhadap seluruh bangunan teologi Trinitas. Isa berlepas diri. Ia bukan Tuhan, ia bukan anak Tuhan, ia bukan bagian dari Tuhan. Ia adalah hamba, nabi, dan utusan yang setia. Dan ketika ia kembali ke bumi menjelang kiamat, ia tidak akan turun sebagai raja atau dewa, tapi sebagai hamba Allah yang sujud kepada syariat Nabi Muhammad. Ia akan mematahkan salib, ia akan membunuh Dajjal, ia akan menegakkan keadilan, dan setelah itu dunia akan kembali hanya mengenal satu agama, Islam. Kebenaran ini sedang bergerak pelan tapi pasti, menembus pagar gereja, melewati sensor, menembus hati orang-orang yang jujur, dan mengguncang dasar dogma yang rapuh. Semakin banyak orang yang menyadari bahwa mereka tidak sedang mengikuti ajaran Isa, tapi mengikuti keputusan-keputusan konsili yang dibuat oleh manusia-manusia ambisius. Dan dari reruntuhan kebohongan itulah cahaya tauhid mulai menyinari kembali hati yang selama ini terpenjara oleh warisan sejarah yang diselewengkan. Isa bin Maryam akan kembali diakui sebagaimana dirinya yang hakiki, bukan Tuhan, bukan penebus dosa, tapi utusan Allah yang jujur, yang lahir tanpa ayah, yang melakukan mukjizat bukan dengan kuasanya sendiri, tapi dengan izin dari Tuhannya. Semua ini bukan kisah dongeng. Ini adalah sejarah, tersimpan dalam manuskrip, tertulis dalam Al-Quran, diakui dalam kajian akademik, dan hidup dalam hati mereka yang diberi petunjuk. Kisah ini terus mengalir, bukan sebagai cerita masa lalu, tapi sebagai pelurusan masa depan. Di dunia yang semakin terpecah, Islam hadir sebagai penutup dari seluruh mata rantai kenabian, dan Isa bin Maryam bukanlah pemecah rantai itu, tapi justru menjadi penguatnya. Dan di hari itu, ketika Isa kembali, seluruh dunia akan tahu bahwa yang selama ini dianggap Tuhan, sesungguhnya adalah hamba yang paling taat. Jejak para penganut tauhid dari kalangan Nasrani awal memang nyaris hilang dari catatan sejarah resmi, namun tidak berarti mereka lenyap begitu saja. Mereka disebut dengan berbagai nama: Nasarenes, Ebionites, Elkasaites, dan beberapa nama lain yang sekarang hanya dikenali oleh sejarawan tekstual yang tekun menelusuri manuskrip langka. Kelompok inilah
yang tetap memegang teguh keyakinan bahwa Isa hanyalah nabi dan utusan Allah. Mereka tidak percaya pada doktrin dosa warisan. Mereka tetap melakukan sunat, menjaga makanan halal haram, berpuasa, dan beribadah dengan wajah menghadap ke satu arah, sebagaimana kaum Yahudi dan Islam hari ini. Sebagian besar dari mereka tinggal di wilayah Syam, Hijaz, dan Palestina, serta memiliki naskah Injil dalam bahasa Aram, bahasa ibu Nabi Isa. Namun, seiring ekspansi doktrin gereja Romawi yang agresif, kelompok-kelompok ini semakin ditekan. Beberapa di antara mereka kemudian hidup berpindah-pindah sebagai kelompok minoritas terbuang, hingga pada akhirnya mereka menemukan peristirahatan spiritual saat Islam datang membawa cahaya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, ada sisa-sisa ahli kitab yang masih menjaga sebagian kebenaran itu. Ka'b al-Ahbar, seorang mantan ulama Yahudi yang masuk Islam, termasuk di antaranya. Ia banyak meriwayatkan atsar tentang bagaimana kitab-kitab sebelumnya menyebut ciri-ciri kenabian Muhammad. Para sahabat yang cerdas dan haus ilmu, seperti Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi, dan Tamim, berasal dari komunitas ahli kitab yang mengakui bahwa Nabi akhir zaman itu telah datang. Salman Al-Farisi, misalnya, adalah seorang tokoh luar biasa dalam sejarah pencarian kebenaran. Ia meninggalkan agama ayahnya yang penyembah api Majusi, memeluk Nasrani yang murni di Syam, dan berguru dari pendeta-pendeta tauhid yang telah mendengar tentang kenabian Muhammad. Dalam perjalanan spiritualnya, sang guru terakhirnya berkata, telah tiba masa seorang nabi yang akan muncul di tanah Arab. Ia tidak menerima sedekah, tetapi menerima hadiah. Ia memiliki tanda kenabian di antara kedua pundaknya. Dan Salman menanti. Ia akhirnya bertemu Rasulullah di Madinah, memeluk Islam, dan bersaksi bahwa inilah yang selama ini disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Kisah ini bukan sekadar perjalanan pribadi. Ini adalah bukti sejarah yang sangat penting bahwa ada satu benang merah yang menghubungkan Isa dan Muhammad, bahwa ajaran para nabi tidak pernah bertentangan, bahwa tidak ada penggulingan ajaran, melainkan pelurusan terhadap penyimpangan. Namun yang menarik, hingga hari ini pun Vatikan tidak pernah secara terbuka mengakui bahwa Nabi Muhammad disebut dalam kitab mereka. Bahkan meskipun sejumlah teolog modern mengakui bahwa terdapat nubuatan-nubuatan yang sejalan, institusi resmi gereja tetap menutupinya. Beberapa kalangan menyebut bahwa perpustakaan rahasia Vatikan memiliki koleksi naskah asli dalam bahasa Ibrani dan Aram yang belum pernah dipublikasikan. Bahkan menurut peneliti independen, ada dokumen-dokumen dari abad ke-1 yang menyebut tentang Ahmad atau Muhammad dengan cara samar, namun dapat ditelusuri secara linguistik. Mengapa semua ini ditutup? Karena pengakuan terhadap kebenaran. Islam akan menghancurkan fondasi teologi Trinitas. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir berarti membongkar sistem gereja dari dalam. Maka pertahanan mereka bukanlah pada dalil, tapi pada keengganan politik dan kekuasaan. Sesuatu yang telah dibangun selama 2 milenium tidak bisa dihancurkan hanya dengan satu pengakuan akademik. Gereja adalah struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang telah tertanam dalam jantung peradaban Barat. Namun, sejarah tetap tidak bisa dibohongi selamanya. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin banyak pastor dan teolog Katolik serta Protestan yang mulai menulis ulang sejarah Yesus dari sudut pandang non-trinitarian. Salah satunya adalah James de Tabor, yang dalam bukunya The Jesus Dynasty menggambarkan Yesus sebagai tokoh Yahudi revolusioner yang tidak pernah berniat membentuk agama baru, apalagi mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Begitu pula Karen Armstrong, mantan biarawati Katolik yang kini menjadi cendekiawan dunia agama-agama, menyatakan bahwa Trinitas adalah hasil sintesis budaya dan filsafat Yunani, Romawi terhadap ajaran monoteisme Ibrani. Fakta-fakta ini kini menjadi arus deras dalam dunia akademik Barat. Dan dalam gelombang ini, Al-Quran justru semakin dihormati. Ia tidak dipandang sebagai teks eksotis dari Timur Tengah, tetapi sebagai sumber otoritatif
untuk memahami ajaran Yesus yang sejati. Bahkan seorang teolog Jerman, Friedrich Hayler, menyebut Islam sebagai reformasi Yesus yang sebenarnya. Karena menghapus semua bentuk kultus pribadi terhadap manusia, Islam tidak menurunkan Isa. Islam memuliakannya sesuai makom yang hakiki, yang mulia, bukan Tuhan. Dan itu pada akhirnya menjadi alasan mengapa banyak orang barat hari ini diam-diam memeluk Islam. Mereka tidak datang karena slogan, tetapi karena riset dan pencarian yang dalam. Mereka membaca Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi sebagai koreksi sejarah. Mereka menemukan dalam surat Maryam, surat Al-Imran, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah potret Isa bin Maryam yang lebih jujur, lebih rasional, dan lebih dekat pada ajaran Tuhan yang esa. Bahkan pengakuan demi pengakuan terus muncul. Salah satu kasus yang menggemparkan adalah pengakuan pendeta Dyer Gerald Dirk, lulusan Harvard Divinity School, yang mengatakan, "Saya menemukan lebih banyak ajaran Yesus dalam Islam daripada yang saya temukan dalam gereja tempat saya dibesarkan." Der Dirks tidak sendirian, semakin banyak pendeta, pastor, dan ahli teologi yang kini bicara dengan jujur. Mereka sadar bahwa apa yang selama ini mereka ajarkan adalah versi sejarah yang telah melalui banyak penyaringan dan penyesuaian. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali kepada Tuhan yang esa, tanpa sekutu. Apa yang terjadi saat ini bukanlah sekadar perubahan pribadi. Ini adalah pergeseran paradigma global. Mereka yang mempelajari sejarah dengan serius, dengan pikiran terbuka, dan hati yang bersih, akan menyadari bahwa Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Ia adalah utusan Allah yang membawa cahaya, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi yang meluruskan kembali jalan yang telah dibengkokkan. Kini sejarah bukan lagi milik mereka yang menulis dengan tinta kekuasaan, tapi milik siapapun yang berani menggali, membaca, dan berpikir. Dalam setiap lembaran sejarah yang terangkat dari debu zaman, satu kalimat terus bergema, La ilaha illallah, Isa adalah Rasulullah. Dan sejarah belum mengakhiri perannya, sebab Allah telah menetapkan bahwa Nabi Isa bin Maryam tidak akan selamanya berada di langit. Akan datang masa di mana ia akan turun kembali ke bumi bukan sebagai Nabi baru, bukan pula sebagai Tuhan yang disembah, tetapi sebagai pembela tauhid, sebagai pengikut setia Nabi Muhammad, dan sebagai saksi atas kesesatan umat-umat sebelumnya yang telah mendistorsi ajarannya. Kisah ini bukan mitos, ia bukan dongeng seperti yang diduga oleh sebagian orientalis barat. Tapi ini adalah bagian dari nubuatan akhir zaman, yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari generasi ke generasi, diyakini oleh seluruh umat Islam. Sepanjang sejarah, Rasulullah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir saja turun kepada kalian putra Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib Membanu Bobi dan menghapus jizyah, dan harta akan melimpah ruah hingga tak seorang pun yang menerimanya." Hadis riwayat Muslim nomor 155. Hadis ini adalah pondasi penting dalam eskatologi Islam, bahwa Isa akan kembali bukan untuk membenarkan kekristenan, tetapi justru untuk menghancurkan salib, yaitu simbol paling sentral dalam doktrin penebusan dan ketuhanan Yesus. Maka, turunnya Isa bukan untuk menyelamatkan penganut gereja, tetapi untuk meluruskan kebohongan terbesar dalam sejarah manusia, yaitu pengangkatan manusia sebagai Tuhan. Ketika Isa turun, menurut keterangan hadis sahih, ia akan mendarat di Menara Putih di timur Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kekuningan, dengan rambut basah, seolah baru keluar dari kamar mandi. Ia akan turun dalam situasi dunia yang kacau, dipenuhi fitnah, dan ketika Dajjal, makhluk pendusta terbesar, sedang menyebarkan kekuasaannya di seluruh penjuru bumi, Isa akan turun sebagai bagian dari pasukan kaum muslimin yang saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Ia tidak akan membuat agama baru. Ia tidak akan membawa wahyu baru. Ia bahkan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai tanda bahwa ia bukan nabi baru, tapi pengikut risalah Nabi Muhammad. Semua ini menunjukkan betapa tegas dan jelasnya Islam menjaga garis kenabian.
Tidak ada pengultusan, tidak ada pengangkatan makhluk menjadi Tuhan. Bahkan Isa, yang dulu disalahpahami sebagai Tuhan, justru akan kembali sebagai pembela ajaran Nabi Muhammad. Setelah turun ke bumi, misi Isa bin Maryam adalah dua. Pertama, membunuh Dajjal. Dajjal adalah penipu besar yang akan mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban untuk menipu manusia, dan menebar fitnah luar biasa hebatnya. Tapi Isa akan membunuhnya di pintu Lut, Palestina. Inilah saat di mana kebohongan terbesar dalam sejarah akan berakhir oleh tangan Isa sendiri. Orang yang selama ini diklaim sebagai Tuhan akan menjadi pemusnah terbesar bagi para pendusta ketuhanan. Kedua, menghapus simbol-simbol kesyirikan. Salib akan dihancurkan. Babi akan dibunuh sebagai simbol penyimpangan hukum makanan halal. Dan jizyah akan dihapus karena tidak ada lagi agama yang ditoleransi kecuali Islam. Tidak, karena pemaksaan, tetapi karena kebenaran telah nyata sepenuhnya. Saat itu, hanya satu agama yang akan berlaku di bumi, agama Tauhid. Islam. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa setelah Isa membunuh Dajjal dan menetapkan keadilan, ia akan hidup di bumi selama 40 tahun. Ia akan menikah, memiliki keturunan, dan wafat sebagai manusia biasa. Setelah wafat, ia akan disyalatkan dan dimakamkan oleh kaum muslimin. Menurut sebagian riwayat, tempat pemakamannya akan bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad di Madinah. Penutup dari perjalanan panjang seorang utusan Allah yang sempat dianggap Tuhan, dituhankan secara paksa, lalu turun kembali untuk menghapuskan kekeliruan itu dengan tangan dan ucapannya sendiri. Semua rangkaian ini adalah manifestasi dari satu pesan utama dalam seluruh kenabian, La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak Musa, tidak Isa, tidak Muhammad, tidak siapapun selain Dia, Allah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan pada hari Isa turun, bumi akan menyaksikan satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh umat terdahulu, bahwa Nabi yang selama ini mereka sembah sebagai Tuhan, justru turun untuk membantah ketuhanan dirinya, bahwa kebohongan yang dibangun selama ribuan tahun akan dihancurkan, bukan oleh umat Islam semata, tapi oleh orang yang selama ini dijadikan ikon kesesatan itu sendiri. Di masa itu, semua akan menjadi jelas. Tidak akan ada lagi ruang untuk manipulasi teks, penyesatan, dan kekeliruan sejarah. Hanya akan ada satu kebenaran yang tidak bisa disangkal, yaitu kebenaran bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Bumi akan kembali damai. Salib-salib akan roboh. Gereja-gereja akan kosong. Dan orang-orang yang dahulu menolak kebenaran akan melihat sendiri siapa itu Isa bin Maryam yang sejati. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi seorang hamba yang taat, nabi yang lurus, dan saksi atas seluruh penyimpangan manusia. Kebenaran akan kembali ke tempatnya, dan sejarah akan menulis satu kalimat yang tak terbantahkan. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga risalahnya hingga hari kiamat. Setelah turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan wafatnya Dajjal, dunia akan memasuki era yang belum pernah dikenal sebelumnya. Sebuah zaman emas, bukan karena kemajuan teknologi, bukan pula karena dominasi militer, melainkan karena kebenaran telah menang secara mutlak. Kemenangan itu bukan atas bangsa tertentu, bukan atas suku atau bendera, tapi atas ideologi kesesatan yang telah lama merasuki hati manusia. Pengultusan manusia, penyembahan makhluk, dan ketundukan kepada sistem yang bertentangan dengan wahyu. Rasulullah menggambarkan masa itu dalam sabdanya, kemudian akan datang masa keamanan dan keadilan, sehingga seekor anak kambing akan bermain dengan seekor harimau, dan anak kecil akan bermain-main dengan ular, tanpa digigit dan tanpa rasa takut. Makna hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Isa memimpin dunia, tidak akan ada lagi simbol salib di gereja, tidak akan ada lagi misa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yang ada hanyalah syalat berjamaah, masjid-masjid penuh, dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sisa-sisa gereja besar yang dahulu berdiri megah di Roma, Konstantinopel, dan kota-kota besar lainnya akan kosong. Bukan dihancurkan secara fisik, tetapi ditinggalkan karena manusia menyadari bahwa mereka telah dibohongi terlalu lama. Tidak ada lagi paus,
patriark atau uskup yang disembah. Tidak ada lagi tempat bagi para pendeta yang menjual pengampunan dosa. Kaum Yahudi yang selama ini menolak Isa sebagai nabi akan menyaksikan dengan mata kepala mereka bahwa dia memang benar seorang nabi, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada apa yang selama ini mereka hina. Dan mereka yang masih hidup dari kalangan Yahudi akan dihadapkan pada dua pilihan: tunduk kepada kebenaran yang Isa bawa, atau menolak dan lenyap oleh keadilan Allah. Saat itu, banyak dari kalangan Nasrani akan kembali ke ajaran yang murni. Mereka akan mengikuti Isa sebagai umat Nabi Muhammad, karena Isa tidak akan datang dengan Injil baru, tapi dengan syariat Nabi Muhammad yang selama ini mereka dustakan. Tidak akan ada agama selain Islam, bukan karena paksaan, tapi karena semua alasan untuk menolak Islam telah terbantahkan langsung oleh langit, dan dunia pun berubah. Keadilan akan ditegakkan, kecurangan dan penindasan yang merajalela selama ribuan tahun 2020 akan dihentikan, korupsi lenyap, riba tidak lagi berlaku, harta melimpah, tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah, karena semua telah merasa cukup. Tanah-tanah tandus kembali hijau, hasil bumi melimpah, hujan turun dengan keberkahan, binatang buas bersahabat dengan manusia. Rasulullah bersabda, Isa bin Maryam akan tinggal di bumi selama 40 tahun, lalu ia akan meninggal dunia, dan kaum muslimin akan mensholatkannya dan menguburkannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Hasan Sahih. Para ulama menjelaskan bahwa setelah Isa wafat akan terjadi pergeseran kekuasaan yang tetap berada dalam tangan umat Islam. Islam menjadi satu-satunya jalan hidup manusia. Tidak lagi menjadi minoritas, tidak lagi diperangi, tidak lagi dituduh sebagai agama asing atau teroris. Islam menjadi cahaya global yang menyinari hati manusia tanpa paksaan. Namun, sebagaimana fitrah dunia yang fana, waktu terus berjalan. Setelah beberapa generasi, manusia mulai kembali lengah. Kebodohan dan kelalaian kembali muncul. Siwat dawn, dunia kembali mendominasi. Hingga datanglah waktu yang Allah janjikan. Saat itulah Al-Quran mulai diangkat dari dada-dada manusia. Dalam hadis syahih disebutkan bahwa di akhir zaman, mushaf Al-Quran akan hilang. Tulisannya akan terhapus. Tidak ada satu huruf pun yang tersisa. Bahkan orang-orang tidak lagi menghafalnya. Ketika mereka mencari, mereka tidak menemukannya. Satu persatu ilmu diangkat, dan orang-orang berilmu diwafatkan. Dunia pun kembali menuju kegelapan. Inilah periode akhir menjelang kiamat besar. Setelah wafatnya Isa, akan muncul generasi baru yang tidak mengenal jihad, tidak mengenal Al-Quran, dan tidak mengenal Allah, kecuali hanya dari tradisi semu yang diwariskan. Kesyirikan kembali merajalela. Orang-orang kembali menyembah berhala. Tidak lagi tersisa di bumi siapapun yang mengucapkan La ilaha illallah. Hingga pada akhirnya datanglah angin lembut yang diutus oleh Allah dari arah Yaman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, angin ini akan mencabut ruh setiap orang yang masih memiliki keimanan sekecil biji zarah. Maka yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang terburuk yang lebih jahat daripada binatang, dan kepada merekalah kiamat akan ditegakkan. Begitulah akhir dari perjalanan panjang manusia. Sebuah siklus yang dimulai dari penciptaan Adam, dilanjutkan dengan risalah demi risalah, ditutup oleh kenabian Nabi Muhammad, lalu dikonfirmasi kebenarannya oleh turunnya Isa bin Maryam di akhir zaman. Dari semua utusan, hanya Isa yang pernah mengalami dua kehidupan di bumi. Sekali saat beliau diangkat sebagai nabi, dan sekali lagi saat ia turun menjelang kiamat. Tapi pada keduanya, beliau tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Sejarah telah mencatat bagaimana manusia mempermainkan wahyu, merusak risalah, dan menjadikan nabi sebagai Tuhan. Tapi sejarah juga mencatat bahwa Allah tetap menjaga agamanya. Dia mengutus Muhammad sebagai penutup para nabi. Dia mengutus Isa kembali ke bumi untuk membatalkan ketuhanan palsu yang pernah diklaim atas dirinya. Semua ini telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan bagi siapapun yang membaca lembaran ini hari ini, maka inilah bagian dari janji Allah
bahwa kebenaran akan ditegakkan di atas kebatilan, meskipun seluruh dunia membencinya. Wahai manusia, kisah Isa bukan hanya sejarah, tapi sinyal besar akan akhir zaman. Ia bukan Tuhan, tapi ia akan menjadi saksi. Ia bukan penebus dosa, tapi penghancur kebohongan. Ia bukan raja agama baru, tapi pengikut syariat Nabi Muhammad. Dan setiap orang yang jujur, yang bersedia membuka hatinya dan membaca dengan mata kebenaran, akan tahu bahwa tak ada jalan keselamatan selain Islam, agama para nabi, agama Allah sejak awal hingga akhir. Setelah turunnya Nabi Isa dan tegaknya syariat Islam secara menyeluruh di muka bumi, transisi kekuasaan global terjadi dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti. Para pemimpin dunia yang dahulu menolak Islam, baik dari kalangan Kristen, Yahudi, maupun kaum sekuler, sebagian besar dari mereka telah lenyap, gugur dalam fitnah Dajjal, atau tunduk ketika melihat sendiri bahwa apa yang selama ini mereka anggap sebagai mitos ternyata adalah kebenaran sejarah yang nyata. Kekuasaan saat itu tidak lagi berada di tangan negara, negara adidaya, atau blok politik dunia. Tidak ada lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, atau forum-forum ekonomi global yang selama ini mengatur urusan manusia berdasarkan kesepakatan buatan manusia. Semua sistem kekuasaan dunia yang bertumpu pada kapitalisme, nasionalisme, dan sekularisme runtuh, digantikan oleh satu sistem hukum tunggal, syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yang memimpin saat itu adalah Imam Mahdi, seorang dari keturunan Nabi, namanya sesuai dengan beliau, Muhammad bin Abdullah. Ia bukan Nabi, bukan pembawa wahyu, tapi pemimpin adil yang akan membimbing umat menuju kemuliaan setelah berabad-abad hidup dalam kehinaan. Bersamanya turun Isa bin Maryam sebagai peneguh dan saksi yang memimpin dengan wahyu yang telah ditutup, Al-Quran. Imam Mahdi adalah pemimpin yang ditunggu, yang kedatangannya dijanjikan dalam hadis-hadis sahih, dan yang akan membersihkan dunia dari para tiran, pemimpin zolim, dan sistem yang merusak manusia. Bersama Isa, ia akan menghancurkan bendera-bendera kesesatan global. Salib, simbol teologi palsu, riba, simbol ekonomi perbudakan modern, simbol kebebasan tanpa batas, simbol liberalisme yang menghancurkan keluarga, moral, dan identitas manusia, teknokrasi, ateistik, sistem dunia yang menuhankan sains dan membuang Tuhan dari ruang publik. Pusat kekuasaan dunia berpindah bukan lagi di Washington, Vatikan, atau Brussels, tapi di Baitul Maqdis, Al-Quds, tanah yang telah dijanjikan akan menjadi saksi kembalinya Islam secara total. Pada masa itu, tak ada satupun agama lain yang bertahan, tidak karena pemaksaan senjata, tapi karena semua agama telah terbongkar kepalsuannya. Tak ada lagi Injil yang otentik, Taurat telah kehilangan maknanya. Agama-agama buatan seperti Hindu, Buddha, Zoroaster, atau ajaran spiritual modern kehilangan relevansinya, karena realitas telah berbicara langsung melalui turunnya Isa bin Maryam dan wafatnya Dajjal. Semua manusia akan mengakui hanya satu agama, Islam. Semua nabi diakui, tapi hanya satu yang ditaati, Nabi Muhammad, dan Isa adalah pengikut Muhammad. Ia menjadi saksi bahwa ajaran tauhidlah yang akan menang. Allah berfirman, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membenci. Quran Surat Potete, Taubah, ayat 33. Transformasi dunia tidak hanya terjadi di bidang keimanan, kehidupan sosial juga mengalami revolusi besar. Seluruh sistem keluarga kembali kokoh. Tak ada lagi hubungan di luar nikah. Tak ada lagi homoseksualitas yang dibanggakan sebagai hak. Tak ada lagi anak-anak hasil zina yang menjadi korban sistem. Pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, bukan negara sekuler. Perempuan kembali pada fitrahnya. Mereka dimuliakan sebagai ibu, istri, dan penjaga rumah tangga, bukan lagi alat propaganda dunia industri. Tidak ada lagi pelecehan seksual di jalanan, karena syariat menjaga martabat mereka. Tidak ada lagi eksploitasi tubuh perempuan dalam iklan, media, atau hiburan. Media massa
yang selama ini menjadi corong kemaksiatan dan kebohongan, berubah total. Tak ada lagi konten yang merusak moral, tak ada lagi program hiburan yang membodohi. Televisi, internet, dan seluruh sistem komunikasi menjadi sarana dakwah dan ilmu. Ekonomi berbasis riba, saham spekulatif, dan investasi haram lenyap. Seluruh sistem keuangan dunia beralih kepada ekonomi Islam, zakat, sedekah, waris, wakaf. Tanah-tanah yang dahulu dikuasai korporasi dan elit global dikembalikan kepada umat. Tak ada lagi konglomerat tamak, tak ada lagi rakyat miskin tak punya tanah. Harta kembali mengalir dari bawah, bukan dari atas. Bahkan lingkungan hidup mendapatkan perlakuan baru. Tak ada lagi eksploitasi alam demi keuntungan. Air bersih tidak lagi diperjualbelikan. Hutan-hutan kembali tumbuh, binatang liar tidak lagi diburu. Udara menjadi segar, dunia menjadi tempat yang layak dihuni kembali. Setelah selama berabad-abad dirusak oleh tangan manusia, satu dunia, satu umat, satu agama, satu Tuhan. Inilah janji Allah yang telah dinanti-nanti oleh seluruh nabi dan rasul. Inilah masa di mana Isa bin Maryam menunaikan tugas akhirnya, meluruskan sejarah yang telah diputarbalikkan, memimpin dunia dalam keadilan, dan mengembalikan manusia kepada fitrah tauhid. Dan pada puncaknya, ketika Isa telah menunaikan semua itu, beliau akan wafat, kaum muslimin akan mensolatkannya. Menurut riwayat yang sahih, beliau akan dimakamkan di Madinah, di dekat makam Nabi Muhammad. Di saat itu, dunia akan mengenangnya bukan lagi sebagai Tuhan atau juru selamat, tetapi sebagai nabi yang telah membenarkan Islam secara total. Sejarah menutup catatan tentangnya dengan satu kalimat. Dia tidak pernah menyuruh kalian menyembah dirinya, tapi menyuruh kalian menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Lihat Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Setelah itu, dunia akan berjalan menuju hari-hari terakhirnya. Generasi baru akan lahir yang tidak mengenal jihad, tidak lagi hafal Al-Quran, dan tidak paham agama. Mereka hanya mewarisi nama-nama Islam, tapi hati mereka kosong. Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Harta kembali menjadi tujuan utama manusia. Maka hadirlah zaman yang mirip dengan masa sebelum kebangkitan Islam. Jahiliyah baru. Pada saat itulah Allah akan mengirimkan angin yang mencabut nyawa setiap orang yang memiliki iman. Umat Islam akan wafat satu persatu. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang jahat, pembangkang, penyembah hawa nafsu, dan kepada merekalah hari kiamat ditegakkan dalam keadaan paling hina, dan sejarah manusia pun ditutup. Namun, sebelum semuanya itu tiba, hari ini kita masih hidup dalam fase sebelum janji Allah sempurna. Kita masih menyaksikan salib tegak di gereja-gereja. Kita masih mendengar nama Isa diseret ke dalam ketuhanan palsu. Dan kita masih melihat umat Islam hidup dalam penjajahan intelektual dan spiritual. Tapi kita telah tahu akhir dari cerita ini. Dan setiap kita yang membaca kebenaran ini punya pilihan berpihak pada kebenaran atau menjadi bagian dari sejarah kelam yang akan diluruskan oleh langit. Di balik layar sejarah yang kita kenal hari ini, ada kelompok-kelompok elit yang telah lama memegang kendali atas narasi agama, politik, dan informasi global. Mereka bukan sekadar pemimpin spiritual atau penguasa politik biasa, melainkan jaringan kekuasaan yang bekerja dalam senyap, menyusun ulang fakta, menyeleksi dokumen, bahkan menghancurkan setiap potongan bukti yang dapat membongkar kebenaran. Sesungguhnya, dan salah satu institusi tertua dan paling tertutup yang menjadi epicentrum dari kekuasaan informasi spiritual itu adalah Vatikan. Sejak Konsili Nicaea hingga abad modern, Vatikan tidak hanya berperan sebagai pusat ajaran Katolik, tetapi juga sebagai arsip sejarah terbesar di dunia. Di bawah tanah kota Vatikan, terdapat perpustakaan rahasia, Secret Vatican Archives, yang menyimpan lebih dari 85 km rak dokumen, mencakup lebih dari 1.200 tahun sejarah. Apa yang disimpan di sana? Menurut sejumlah peneliti independen, bekas anggota gereja yang membelot, di antara gulungan tua dan naskah berdebu itu terdapat dokumen yang menyebutkan
keberadaan nabi yang akan datang setelah Isa. Dengan ciri-ciri yang persis seperti Nabi Muhammad, terdapat Injil-Injil non-kanonik yang memuat nubuatan tentang seorang nabi dari tanah Arab, dari keturunan Ismail, yang membawa pedang dan cahaya, dan akan menggantikan ajaran yang telah diselewengkan. Salah satu teks yang paling sering dibahas adalah Injil Barnabas, yang hingga hari ini dianggap apokrif, tidak sah oleh gereja. Namun, memuat pernyataan eksplisit bahwa Isa mengabarkan kedatangan Muhammad. Injil ini ditemukan dalam berbagai salinan kuno, termasuk versi dalam bahasa Italia dan Spanyol yang berasal dari abad ke-16. Namun yang lebih misterius adalah rumor tentang versi asli dalam bahasa Ibrani atau Aram yang disimpan jauh di dalam perpustakaan Vatikan, tidak boleh diakses siapapun tanpa izin pribadi dari Paus. Apa yang disembunyikan? Jika benar dokumen itu mencantumkan nama Ahmad atau ciri kenabian Nabi Muhammad secara eksplisit, maka seluruh bangunan doktrin Kristen akan hancur. Karena artinya, Isa tidak menyuruh manusia menyembahnya, tapi menyuruh manusia menanti Nabi terakhir. Dan yang lebih mencengangkan, beberapa peneliti meyakini bahwa penyebutan Parakletos dalam Injil Yohanes yang selama ini diterjemahkan sebagai penghibur atau Roh Kudus, sebenarnya berasal dari kata asli yang dimanipulasi dari Periklutos atau Ahmad, sebutan langsung kepada Nabi Muhammad. Perubahan satu huruf, namun dampaknya sangat besar. Bukan hanya Vatikan, di kalangan kelompok Zionis Kristen Ajaran Tentak, kenabian Muhammad juga menjadi bahasan yang mereka sembunyikan. Zionis Kristen adalah aliansi ideologis antara kelompok Protestan, fanatik, dan gerakan Zionisme Yahudi yang percaya bahwa berdirinya negara Israel adalah penggenapan nubuat Alkitab. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk mendanai media, misi penginjilan, dan penguasaan wilayah Timur Tengah. Tapi mereka sangat menyadari bahwa Nabi Muhammad bukan sekadar Nabi Arab, melainkan Nabi penutup untuk seluruh umat manusia, dan bahwa tanah suci Baitul Maqdis bukan hanya milik Yahudi, tetapi juga menjadi tujuan akhir dari misi Islam. Maka, doktrin yang membenarkan Muhammad disingkirkan dari kurikulum teologi mereka. Mereka memilih untuk menyebarkan narasi bahwa Islam adalah agama buatan, bahwa Muhammad adalah peniru, dan bahwa umat Islam hanyalah pewaris kekerasan. Padahal secara historis, umat Islam justru menjadi pelindung Nasrani dan Yahudi ketika gereja membantai mereka karena perbedaan aliran. Saat Konstantinopel jatuh ke tangan Muslim, gereja-gereja tetap dibiarkan berdiri. Saat Spanyol di bawah kekuasaan Islam, kaum Yahudi hidup damai, sampai akhirnya mereka diusir oleh Katolik saat Reconquista. Tapi semua ini tidak pernah diajarkan dalam sejarah resmi yang dikontrol oleh elit gereja dan institusi akademik sekuler. Namun, Allah menjaga kebenarannya. Al-Quran tidak tunduk pada sensor, tidak dikuasai lembaga manapun, dan setiap upaya menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad dibongkar sedikit demi sedikit oleh waktu dan fakta. Dalam sebuah insiden yang terjadi di Turki tahun 2000-an, ditemukan sebuah naskah kuno dalam bahasa Aram kuno disebut sebagai Injil Barnabas versi Turki yang berisi kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad. Injil ini segera diamankan oleh otoritas Turki dan diteliti oleh para pakar. Isinya hampir sama dengan versi apokrif yang selama ini dibungkam Vatikan. Namun media barat segera membungkus berita itu dengan skeptisisme, menyebutnya hoax atau palsu. Meskipun secara fisik dan linguistik naskah itu otentik, mengapa mereka takut? Karena jika publik dunia tahu bahwa Isa sebenarnya memberitakan Nabi Muhammad dan bahwa ajaran Yesus adalah tauhid, maka seluruh sistem keimanan mayoritas dunia akan runtuh, gereja akan ditinggalkan, salib akan dipatahkan, dan nama Muhammad akan berdiri sebagai nabi penutup yang telah disebutkan sejak ribuan tahun silam. Itulah sebabnya Vatikan lebih memilih membiarkan dunia hidup dalam kebingungan teologisis. Lebih baik mereka mempertahankan trinitas palsu daripada harus mengakui bahwa yang benar selama ini adalah Islam. Namun Allah tetap membongkar satu demi satu. Bahkan kini,
banyak ilmuwan barat yang non-muslim, setelah mempelajari struktur linguistik, konteks sejarah, dan konsistensi Al-Quran, akhirnya mengakui bahwa kitab suci umat Islam adalah satu-satunya wahyu yang masih murni. Mereka menyebut Al-Quran sebagai The Last Testament. Sementara perjanjian lama dan baru telah tercampur oleh tangan manusia, dan ironinya, Isa, yang selama ini dianggap sebagai ikon Kristen, hanya akan diselamatkan oleh Islam. Hanya Islam yang menolak penyaliban, hanya Islam yang menolak ketuhanan Isa, dan hanya Islam yang percaya bahwa Isa akan kembali bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Allah dan penegak syariat Nabi Muhammad. Inilah fakta yang telah terkubur selama ribuan tahun, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Hari ini, satu demi satu orang di Eropa dan Amerika masuk Islam, bukan karena mimpi, tapi karena fakta. Mereka membaca Injil, mereka membaca Al-Quran, dan mereka menyadari bahwa ajaran Yesus yang asli lebih dekat kepada Islam daripada kepada juraya-juraya yang kini berdiri. Sejarah telah berubah, dan kebenaran tidak bisa ditahan lebih lama. Nabi Isa akan turun. Ia akan menyapu bersih segala dusta yang disematkan atas namanya. Ia akan membenarkan kebenaran Muhammad, dan semua simbol-simbol palsu akan hancur oleh tangan Nabi yang dahulu ditwe. Namun kini kembali sebagai hamba yang paling taat. Kita hidup di zaman di mana seluruh kepalsuan itu sedang menampakkan retaknya. Tugas kita bukan menunggu, tapi membuka mata, membaca ulang sejarah yang mereka kubur, dan menyiapkan diri sebelum seluruh dunia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang selama ini mereka sebut mitos adalah kenyataan yang disiapkan oleh langit untuk memahami sepenuhnya bagaimana Nabi Isa dijadikan Tuhan. Kita harus menyusuri akar historis dan intelektualnya melampaui sekadar dogma gereja. Kita harus kembali ke masa-masa paling awal, saat ajaran Isa baru saja disebarkan, ketika para pengikutnya yang asli masih hidup dan belum terpecah oleh agenda politik serta infiltrasi budaya Romawi. Nabi Isa sendiri, dalam setiap riwayat sahih Islam dan isyarat yang masih bisa dilacak dalam Injil yang ada hari ini, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia berbicara kepada Allah, berdoa kepadanya, menyebut diri sebagai anak manusia, bukan anak Tuhan, dan mematuhi hukum Taurat sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Bahkan dalam Matius 5,17, Isa berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Namun situasi berubah secara drastis setelah kepergian Isa dari bumi, ketika ajarannya mulai menyebar melewati batas Palestina dan menjangkau wilayah-wilayah Romawi yang tenggelam dalam filsafat Yunani, politeisme, dan budaya dewa-dewa berinkarnasi. Disinilah terjadi titik krusial. Kaum Yahudi pada saat itu adalah masyarakat monoteis yang sangat ketat menjaga ketauhidan, sementara bangsa Romawi dan Yunani memiliki budaya religius yang sangat berbeda. Kultus dewa-dewa dalam wujud manusia, dua Zeus, Apollo, Ekmis, dan banyak lainnya, biasa digambarkan turun ke bumi, mengawini manusia, bahkan menjadi manusia setengah dewa. Ketika ajaran Isa yang murni memasuki ranah ini, tanpa perlindungan nubuah yang terus berlanjut, karena Isa telah diangkat ke langit, maka benturan budaya pun tak terhindarkan. Ajaran monoteisme yang tegas mulai dicampur dengan pemahaman Yunani Romawi tentang logos, inkarnasi, dan penebusan. Dan disinilah Saulus dari Tarsus memainkan perannya. Paulus bukan murid Isa, ia tidak pernah bertemu beliau secara langsung. Bahkan menurut catatan Kisah Para Rasul, Paulus adalah penganiaya paling bengis terhadap pengikut Yesus. Tapi tiba-tiba ia mengaku melihat cahaya di langit dan bertobat. Anehnya, setelah masuk Kristen, ia justru mengubah hampir seluruh fondasi ajaran Isa. Ia menghapus kewajiban sunat, ia menghapus larangan makanan haram, ia menolak hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ia memperkenalkan doktrin penebusan dosa melalui salib Yesus.
Paulus menyebarkan doktrinnya keluar Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi Gentiles dan menyesuaikan ajaran Yesus agar sesuai dengan pemikiran filsafat Yunani. Dalam surat-suratnya kepada jemaat yang kini menjadi bagian terbesar Perjanjian Baru, ia menyebut Yesus sebagai Anak Allah, Juru Selamat, bahkan gambar Allah yang tak terlihat. Dengan kata lain, Pauluslah yang pertama kali memperkenalkan teologi ketuhanan Yesus secara sistematis dan menjadikan salib sebagai simbol keselamatan. Doktrin ini kemudian menjadi akar dari Trinitas. Namun, ajaran Paulus tidak diterima semua orang. Banyak pengikut awal Isa, terutama yang berada di Yerusalem, menolak keras gagasan ketuhanan Isa. Mereka tetap menjalankan Taurat, beribadah di sinagoga, dan menyembah Allah yang satu. Tokoh-tokoh seperti Yakobus, saudara Yesus, dan Petrus yang dianggap sebagai pemimpin gereja awal berselisih tajam dengan Paulus. Tapi karena kekuasaan Romawi dan strategi retorika Paulus yang canggih, ajaran Paulus berkembang lebih cepat ketika Kaisar Romawi Konstantinus masuk Kristen pada abad keempat. Kristenisasi kekaisaran pun dimulai, tapi kekristenan yang diterima bukanlah versi Yakobus atau para murid asli, melainkan versi Paulus yang lebih mudah diterima oleh orang-orang Romawi karena mirip dengan keyakinan mereka tentang manusia ilahi dan penebusan dosa. Kaisar ingin menyatukan seluruh wilayah kekuasaannya yang terpecah oleh perbedaan ajaran Kristen. Maka digelarlah Konsili Nise tahun 325 Masehi yang kemudian menjadi titik balik pengangkatan Isa sebagai Tuhan secara resmi. Dalam konsili itu, dua kubu besar bertarung sengit. Arius dari Alexandria yang menyatakan bahwa Isa adalah makhluk ciptaan, utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, atau Athanasius yang menyatakan bahwa Isa adalah sehakikat dengan Tuhan, Bapa, satu dalam esensi ilahiyah. Konstantinus, demi stabilitas politik, memilih mendukung Athanasius. Arius dikucilkan, ajarannya dianggap sesat, kitab-kitabnya dibakar, dan Trinitas pun diresmikan sebagai doktrin iman Kristen. Sejak saat itu, Injil yang tidak sesuai disingkirkan. Injil-Injil yang menegaskan ketauhidan dan kemanusiaan Isa dilarang beredar. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani dan lainnya dimusnahkan atau dikubur. Namun Allah berkehendak sebagian dari naskah-naskah itu bertahan tersembunyi dalam gua seperti di Nage Hammadi dan Qumran, Mesir. Saat ditemukan di abad ke-20, mereka membuka kembali lembar sejarah yang selama ini dirahasiakan. Isinya sangat berbeda dari Injil resmi gereja. Dalam Injil Thomas, Isa berbicara sebagai guru spiritual yang mengajarkan kebenaran, bukan Tuhan. Dalam Injil Barnabas, Isa secara jelas menyatakan, "Dan aku bukan Mesias. Mesias itu akan datang setelahku, dan namanya akan Muhammad." Penggalan ini dianggap sangat mengancam doktrin gereja. Maka tidak heran jika Injil ini dilarang dibaca oleh umat Kristen. Ironisnya, orang-orang yang mempercayai Trinitas hari ini jarang mengetahui sejarah kelam penetapan dogma mereka sendiri. Mereka meyakini Isa adalah Tuhan karena gereja telah menyuapi mereka sejak kecil dengan ajaran yang sudah dipolitisasi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk membaca sejarah, tidak diajak berpikir kritis, dan tidak pernah tahu bahwa ketuhanan Isa adalah hasil dari perdebatan politik, bukan wahyu. Umat Islamlah yang justru menjaga kemurnian Isa dengan menolak penyaliban, menolak ketuhanan, menolak Trinitas, dan menunggu kedatangannya kembali sebagai pembela tauhid dan pengikut Nabi Muhammad. Semua ini bukan sekadar perbedaan teologisis, ini adalah pengkhianatan terhadap sejarah, manipulasi terhadap risalah langit, dan bentuk pengubahan ajaran Tuhan yang paling serius sepanjang zaman. Dan inilah puncaknya, Nabi Isa yang dijadikan Tuhan oleh manusia akan kembali ke bumi sebagai hamba Allah, menghancurkan salib, membunuh Dajjal simbol kebohongan besar umat manusia, dan memimpin dunia di bawah syariat Islam. Mereka yang dahulu menyebut Isa sebagai Tuhan akan melihat sendiri bahwa Isa bersujud kepada Allah, menggukap salam dalam bahasa Arab, memimpin sholat atau salat di belakang Imam Mahdi,
dan hidup sebagai hamba, bukan Tuhan. Pada hari itu, sejarah akan menulis ulang semua yang selama ini dimonopoli oleh gereja dan para penulis sesat. Kebohongan besar akan runtuh oleh tangan orang yang dulu mereka jadikan simbol kebohongan itu sendiri, dan kebenaran akan tegak kembali, bukan oleh kekuatan pedang semata, tetapi karena langit sendiri akan turun untuk meluruskan sejarah yang selama ini diputarbalikkan oleh manusia. Setelah Konsili Nicea menetapkan bahwa Isa adalah sehakikat dengan Allah, maka titik balik besar dalam sejarah agama pun dimulai. Namun, penetapan itu tidak otomatis mengubah keyakinan semua umat Kristen. Butuh 3 abad berikutnya untuk memaksakan penerimaan terhadap ajaran Trinitas sebagai kebenaran tunggal dan menghapus semua bentuk keyakinan bahwa Isa hanyalah seorang nabi. Inilah fase kedua proses deifikasi pentuhanan Nabi Isa, legitimasi hukum, dan konsolidasi kuasa oleh institusi gereja, didorong oleh Kekaisaran Romawi. Setelah Konsili Nicea, Kaisar Konstantinus mengeluarkan berbagai kebijakan yang menjadikan ajaran Kristen versi Trinitarian sebagai ajaran resmi negara. Sekte-sekte Kristen lain yang menolak ketuhanan Isa, seperti Ebionet, Arian, dan Nazarin, mulai disebut sebagai bidah. Kitab-kitab mereka disita dan dibakar. Rumah-rumah ibadah mereka dihancurkan. Para pengikut mereka diasingkan, dipenjara, atau dipaksa berikrar pada kredo gereja. Yang paling strategis dari semuanya adalah pembentukan struktur hierarki gereja. Pada abad keempat, konsep Bapa Gereja diperkenalkan. Orang-orang seperti Athanasius, Ambrosius, dan Augustinus mulai disebut sebagai pemegang otoritas ajaran, bahkan melebihi para murid awal Isa. Pendapat mereka menjadi dasar teologi. Mereka membentuk kerangka dogma dan menyusun istilah-istilah yang tidak pernah ada dalam ajaran Nabi Isa. Homousios, 1 substansi hipostasis, 3 pribadi, Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Padahal dalam Injil manapun tidak pernah ditemukan Isa mengucapkan istilah-istilah ini. Fase ini diperkuat oleh pembentukan dokumen penting pada 381 M dalam Konsili Konstantinopel yang secara resmi menetapkan Trinitas sebagai iman Kristen final. Dalam dokumen Syahadat Nicea, Isa dinyatakan sebagai Tuhan dari Tuhan, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Inilah momen definitif. Nabi Isa ditetapkan secara universal sebagai Tuhan oleh gereja kekaisaran. Seluruh wilayah Kristen di bawah Romawi dipaksa mengakui kredo ini. Gereja menjadi perpanjangan tangan kekuasaan politik dan ajaran dijadikan alat legitimasi kekaisaran. Kebijakan ini semakin keras pada masa Kaisar Theodosius I. Ia mengeluarkan Edik Sesalonika tahun 380 Masehi yang menetapkan bahwa hanya penganut Trinitas yang diakui sebagai Kristen yang sah. Semua aliran lain, termasuk yang hanya menganggap Isa sebagai nabi, dinyatakan sebagai heretik, pengikut sesat yang akan dikejar dan dihukum. Pada saat inilah upaya-upaya pelurusan dan perlawanan benar-benar dihancurkan. Kaum Arian yang meyakini Isa sebagai makhluk ciptaan, bukan Tuhan, dilenyapkan dari posisi gereja. Literasi mereka diberangus. Ajaran mereka hanya bertahan di komunitas pinggiran yang kemudian lenyap ditelan dominasi gereja pusat para penggiket. Ajaran tauhid yang masih bersisa menyelamatkan manuskrip dan ajaran asli ke wilayah timur, termasuk Syam, Hijaz, dan Mesir. Inilah yang kelak menjadi akar kuat munculnya komunitas yang bersentuhan dengan Islam di kemudian hari, seperti yang diikuti oleh Salman Al-Farisi. Fase ketiga dari proses pentuhanan Isa adalah penyusunan kanon daftar resmi kitab suci antara abad ke-4 hingga ke-5. Gereja menetapkan kitab-kitab mana yang boleh dianggap firman Tuhan. Injil-Injil yang menegaskan kemanusiaan Isa, yang mengandung ajaran tauhid, atau yang menunjukkan adanya nabi setelah Isa, dikeluarkan dari kanon, yang dimasukkan hanya 4 Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itulah yang disebut kanonisasi Injil. Sementara Injil lainnya, seperti Barnabas, Thomas,
Ebyon, dan Ibrani yang lebih dekat pada ajaran Nabi Isa, yang murni dilarang, dikecam, dan bahkan tidak disebutkan keberadaannya dalam dokumen resmi gereja. Ironisnya, Injil Yohanes yang paling akhir ditulis dan paling berbeda gaya, bahasanya justru dipakai sebagai dasar pembentukan doktrin ketuhanan Isa. Di dalamnya muncul kalimat seperti firman itu adalah Allah, Yo 11, yang menjadi landasan untuk menyebut Isa sebagai Logos ilahi. Padahal kalimat itu tidak ditemukan dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas yang ditulis lebih awal dan lebih historis. Disinilah terlihat jelas bahwa pembentukan kepercayaan terhadap ketuhanan Isa bukan bersumber dari perkataan Isa sendiri, tapi dari tafsir belakangan yang dimonopoli oleh gereja. Fase keempat adalah ritualisasi, dogma. Setelah doktrin ketuhanan Isa ditetapkan dan kitab-kitab pendukungnya diseleksi, gereja membangun ritual-ritual baru untuk menanamkan ajaran ini ke dalam pikiran umat. Doa kepada Isa perayaan Natal sebagai kelahiran Tuhan, penciptaan salib sebagai simbol tebusan dosa, sakramen Ekaristi. Komuni yang menyatakan roti dan anggur adalah tubuh dan darah Isa, pengakuan dosa kepada imam atas nama Yesus semua. Ini tidak ada dalam ajaran asli Isa. Ia tidak pernah menyuruh disembah, tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Yang ia katakan adalah, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Yohanes 2:17. Namun umat yang datang setelahnya telah diseret untuk mempercayai sebaliknya. Mereka ditanamkan bahwa Isa bukan lagi utusan Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi, disiksa, disalib, lalu bangkit demi menyelamatkan dosa manusia. Padahal tidak ada satupun nabi sebelum Isa yang mengajarkan bahwa manusia berdosa harus diselamatkan oleh kematian nabi lainnya. Inilah hasil rekayasa 3 abad dari seorang nabi tauhid. Isa berubah menjadi Tuhan dalam tubuh manusia. Dari seorang rasul, ia dijadikan penebus dosa dunia. Dan dari pemberi kabar tentang Muhammad, ia dijadikan penutup jalan kenabian. Kebenaran disembunyikan, sejarah diputar, dan naskah-naskah dibakar. Tapi umat Islam datang membawa kitab penutup yang menyatakan Al-Masih putra Maryam tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang wanita yang jujur. Keduanya biasa makan makanan. Quran Surat Al-Maidah ayat 75. Dan kebenaran pun terangkat dari kegelapan sejarah. Setelah seluruh struktur doktrin Trinitas berhasil ditanamkan melalui konsili, kekuasaan, kanonisasi kitab, dan ritualisasi ajaran, maka langkah terakhir gereja adalah membentengi dogma itu dengan sistem kekuasaan absolut. Inilah fase penutup dari proses perubahan Nabi Isa menjadi Tuhan. Institusionalisasi teologi dan penindasan terhadap keraguan. Gereja tidak cukup hanya menyebarkan dogma. Mereka butuh menjaga agar tak seorang pun berani mengusik keabsahannya. Maka lahirlah otoritas tunggal, yaitu para imam, uskup, hingga paus, yang bukan hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai wakil Tuhan di bumi. Dalam sistem Katolik, paus disebut sebagai Vicar of Christ, pengganti Kristus. Ini adalah puncak dari pengangkatan Isa sebagai Tuhan. Manusia lainnya juga mulai mengklaim bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan itu sendiri. Maka segala penafsiran, kebijakan, bahkan keputusan politik bisa dibungkus dalam nama Yesus dan tak boleh dibantah. Untuk memperkuat sistem ini, gereja menciptakan sakramen pengakuan dosa. Umat dididik bahwa dosa mereka tidak diampuni kecuali melalui pengakuan kepada imam yang konon memiliki kuasa rohani dari Isa untuk mengampuni. Dengan kata lain, manusia diampuni oleh manusia atas nama Tuhan yang dahulu adalah manusia juga. Sebuah lingkaran ilusi keimanan yang dibangun bukan oleh wahyu, tetapi oleh otoritas manusia yang mengklaim posisi ketuhanan. Lalu ditetapkan pula konsep penebusan dosa melalui salib, yang menjadi tulang punggung teologi ketuhanan
Isa menurut ajaran Jeraya, seluruh manusia mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Dosa ini terlalu besar untuk dihapus oleh amal atau tobat. Maka satu-satunya cara adalah pengorbanan darah yang sempurna. Dan itu dilakukan oleh Isa di atas kayu salib. Mereka menyebutnya Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Tapi pertanyaannya, siapa yang menetapkan bahwa pengorbanan darah manusia adalah satu-satunya cara untuk menyucikan dosa? Mengapa Allah yang Maha Pengampun tidak bisa mengampuni langsung tanpa pengorbanan manusia? Mengapa Nabi harus mati agar umat bisa selamat? Akal sehat akan mengatakan, ini bukan ajaran Isa, ini adalah warisan budaya Romawi dan Yunani kuno yang memang memiliki tradisi pengorbanan dewa. Dalam mitologi Yunani, dewa-dewa seperti Dionysus dan Herakles dianggap mati dan bangkit untuk keselamatan umat. Dalam budaya Mesir kuno, dewa Osiris dibunuh dan dibangkitkan sebagai simbol kehidupan kekal. Dengan kata lain, ajaran ketuhanan Isa dan penebusan dosa bukan berasal dari ajaran Nabi Isa, melainkan adopsi langsung dari teologi pagan yang kemudian dibungkus ulang dalam simbol-simbol Kristen. Isa sendiri tidak pernah menyatakan bahwa ia mati untuk menebus dosa manusia. Bahkan dalam Injil Lukas 6,36, ia berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati." Ini menunjukkan bahwa pengampunan Allah tidak butuh kematian siapapun. Kasih sayang Tuhan tidak bersyarat pada tumpahan darah. Tapi para penafsir gereja kemudian menekankan sebaliknya, karena dari sanalah mereka mendapatkan kendali spiritual atas umat. Dan sejak saat itu, generasi demi generasi dilahirkan bukan untuk mengenal Isa sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan yang disalib. Salib dikalungkan, digantungkan di rumah, dipakai dalam pernikahan, bahkan dipajang di atas kuburan. Umat Kristiani modern tanpa pernah melihat sejarah yang sebenarnya menganggap Isa sebagai Tuhan sejak hari pertama ia lahir. Padahal proses menjadikan Isa sebagai Tuhan berlangsung lebih dari 3 abad penuh manipulasi, sejarah tapi Yongtak. Mereka duga adalah Isa tidak pernah pergi selamanya. Dalam riwayat sahih Islam disebutkan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit dan belum wafat. Ia akan kembali, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai hamba Allah yang membongkar kebohongan ketuhanan dirinya. Ia akan mematahkan salib bukan sebagai simbol anti-Kristen, tetapi sebagai penolakan terhadap fitnah terbesar yang disematkan atas namanya. Dan pada saat itu, semua kebohongan akan tersingkap yang selama ini mereka agungkan akan berkata sendiri, "Wahai Allah, Engkaulah saksinya bahwa aku tidak pernah berkata kepada mereka selain apa yang Engkau perintahkan, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Mereka yang menyembah Isa akan menyaksikan bahwa Isa bersujud. Mereka yang memanggilnya anak Tuhan akan melihat bahwa ia hanya seorang hamba, dan sejarah yang selama ini dikunci oleh gereja dan kekaisaran akan terbongkar, bukan oleh arkeolog, bukan oleh profesor, tapi oleh tangan Isa sendiri sebagai nabi yang lurus dan setia pada misinya. Hari ini kebenaran itu sedang bangkit kembali dari manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan di gua, dari kesaksian para pendeta yang masuk Islam, dari suara ilmuwan yang jujur meneliti sejarah Injil, dan dari firman Allah dalam Al-Quran yang membela Isa dari tuduhan palsu dan meluruskan posisinya sebagai utusan yang mulia. Kini, semua yang jujur sedang menyusun ulang pemahaman mereka. Isa bukan Tuhan, Isa bukan penebus dosa. Isa adalah nabi, manusia pilihan yang akan kembali ke bumi sebagai pengikut Nabi Muhammad, bukan sebagai penguasa langit. Dan seluruh lembaran sejarah ini yang dulu dikaburkan oleh tinta kekuasaan, hari ini terbuka, membisikkan satu fakta yang tak lagi bisa disangkal. Inilah kisah awal mula Nabi Isa dijadikan Tuhan, dan inilah pula kisah bagaimana kebenaran itu kini kembali. Setelah seluruh lembaran sejarah terbuka, kita menyaksikan bagaimana seorang nabi mulia yang diutus membawa tauhid
telah dijadikan Tuhan oleh tangan-tangan manusia yang menyimpang. Kita melihat bahwa proses pentuanan Nabi Isa bukanlah perintah langit, tetapi rekayasa teologi yang dibangun oleh ambisi kekuasaan dan tekanan zaman. Tapi, sebagaimana Allah menjaga kebenaran dari Adam hingga Nabi Muhammad, maka Allah juga menjaga Isa bin Maryam dari fitnah terbesar yang pernah disematkan pada seorang manusia. Ia akan kembali, dan ketika ia kembali, seluruh dunia akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Maka, tugas kita hari ini bukan hanya menyampaikan kebenaran, tapi juga bersaksi atasnya. Kita tidak hidup di zaman Isa, tetapi kita punya kesempatan menjadi penyambung risalahnya yang sejati, yang telah dirusak oleh sejarah dan kini sedang dikembalikan oleh cahaya Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik untuk menerima kebenaran, mencintai para nabi sebagaimana Allah mencintai mereka, dan membela risalah tauhid sebagaimana seharusnya ia dijaga dengan ilmu, keyakinan, dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.